Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 717. Chapter 717, jangan pergi. Hei, ini perampokan siang hari. White Seven selalu memanggilnya, hei, jadi sebagai balasannya, dia memanggilnya juga. Dia sudah tahu sebelumnya bahwa dia bangun ketika dia mendengarnya menelan ludahnya. Dia hanya menunggu waktunya untuk membunuh dengan satu serangan. White Seven mengabaikannya. Dia terus makan roti pipih dan daging sapi. Topengnya sedikit terangkat, memperlihatkan dagunya yang cantik dan bibirnya yang merah kemerahan. Dia sama sekali tidak berperilaku seperti seorang putri. Sebaliknya, dia melahap makanannya seperti hantu kelaparan. Wanita muda ini sangat lapar. Dia menelan makanan sekaligus. Tiba-tiba, tubuh White Seven menegang. Dia membuat beberapa suara teredam. Tanggulin buru-buru bergegas ke sisinya dan menepuk punggungnya dengan keras. Au, aku hampir mati tercekik. Di mana sopan santunmu? Ambilkan aku sup. Tanggulin menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Gadis muda ini tidak bisa diperbaiki. Dia mengambil panci sup dan mendorongnya ke arahnya. Mungkin, makan sambil memakai topeng itu rumit. White Seven kemudian melepas topengnya. Dia, kemudian, mengangkat panci sup dan menyesap 2 teguk. Kemudian, dia melanjutkan makan. Wajah di balik topeng adalah salah satu kecantikan yang tak tertandingi. Dia memiliki mata bulat besar dan bulu mata panjang melengkung. Meskipun dia terlihat menjijikkan saat ini, dia entah bagaimana tetap manis. Tanggulin terpesona. Kenapa harus dia? Dia tidak pernah mengharapkan wanita muda yang nakal ini menjadi seseorang yang dia kenal. Tanpa berpikir 2 kali, dia mengerti White Seven. Sangat normal baginya untuk memiliki kompleks putri karena dia putri yang bonafit. Tidak heran dia bisa menjatuhkan saya dengan kekuatan spiritualnya tempo hari. Betapa mengejutkan, ini benar-benar dia. Sekarang semuanya masuk akal. Dai Yun Er adalah murid Sekte Tang, tapi dia juga seorang pejuang kulit putih di Battle Soul Hall. Tanggulin memasang ekspresi aneh yang, untungnya, disembunyikan oleh topengnya. Tentu saja, Dai Yun Er merasakan kecanggungannya. Dia tersenyum dan berkata dengan sombong, kamu akhirnya menyadari siapa aku, bukan? Mulai sekarang, Anda harus mematuhi instruksi saya. Anda juga harus memberikan saya makanan. Apakah kamu mengerti? Jika saya memerintahkan Anda untuk pergi ke timur, Anda tidak harus pergi ke barat. Anda akan menjalankan perintah saya tanpa gagal. Makananmu terasa hambar, tapi aku akan memakannya. Hei, mau kemana? Tanggulin menjawab dengan datar, pria yang baik tidak bertengkar dengan wanita. Melihat kamu begitu menyedihkan, aku akan bermurah hati sekali. Aku akan meninggalkan makanan ini bersamamu. Dia berbalik dan pergi. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Dai Yun Er, apalagi sekarang, dia juga tidak ingin berurusan dengan sang putri. Hei, jangan pergi. Dai Yun Er buru-buru mencegat Tanggulin, masih memegang sepotong daging sapi di satu tangan dan roti pipih di tangan lainnya. Dia tampak imut, dan Tanggulin tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Dia menganggap bahwa dia tidak pernah dalam keadaan tertekan seperti itu. Apa yang mulia katakan? Dai Yun Er berkata dengan keras, kamu berani mengabaikan perintahku. Apa kamu percaya saat aku keluar dari tempat ini? Bukan saya. Tanggulin memotongnya. Saya pejuang kulit putih Sekte Tang, bukan anjing dari keluarga kerajaan. Di sini, Anda dan saya sederajat. Apakah Anda yakin saya bisa mematahkan leher Anda kapan saja dan tidak ada yang lebih bijak tentang hal itu? Beraninya kamu. Dai Yun Er secara naluriah mundur beberapa langkah. Dia ingin meraih bola naganya, tetapi tangannya dipenuhi makanan, dan dia enggan membuangnya. Hari-hari ini, dia berjuang melawan kelaparan. Pada awalnya, dia beruntung dan menyerap beberapa esensi naga untuk memulihkan dirinya, tetapi keberuntungan tidak selalu ada di sisinya. Lama telah berlalu sejak dia makan. Selain itu, dia bandel sampai tidak menyerah bahkan ketika lampu sudah kehabisan minyak. Saat itulah dia pingsan setelah bertemu Tanggulin. Dia tidak berbohong. Dia masih memiliki kekuatan spiritual yang cukup saat itu untuk satu pukulan. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menghancurkan naga kepala besi. Seandainya dia mendapatkan pengisian dari naga kepala besi, dia tidak akan pingsan. Minggir, kata Tanggulin dengan dingin.
Kamu, Dai Yun memelototi, tetapi Tang Wulin mengangkat tangannya dan menyentaknya ke samping. Dia menghindarinya dan pergi. Hei, jangan pergi. Saya tahu, saya akan mempekerjakan Anda. Bagaimana tentang itu? Dai Yun berteriak pada Tang Wulin. Tang Wulin berhenti tiba-tiba. Dia berbalik dan menatapnya. Apa istilah Anda? Yang mulia kemungkinan besar akan dimuat. Tang Wulin selalu tertarik pada keuntungan moneter. Dai Yun menggigit bibir merahnya. Saat kita keluar dari sini, aku akan memberimu gelar ksatria. Ini bukan bangsawan, tapi setidaknya, Anda akan memiliki potensi menjadi bangsawan. Kamu bahkan bisa menjadi penjagaku. Selamat tinggal. Tang Wulin pergi tanpa repot-repot mengucapkan sepatah kata pun. Hei, apa yang kamu inginkan? Dai Yun menanggapi dengan cemas. Dia masih sangat lemah. Jika dia dibiarkan sendirian menghadapi naga elemen lain, itu akan berakhir untuknya. Dia bukan tipe yang menyerah, tapi dia pasti tidak akan mau meninggalkan tempat ini tanpa membalas. Tang Wulin berhenti dan berputar, logam langka. Saya akan memberi Anda daftar, dan Anda akan menulis surat izin untuk saya. Sebagai gantinya, saya akan melindungi Anda setidaknya selama 3 bulan. Logam langka, bahan strategis yang Anda inginkan untuk apa? Dai Yun mengamati Tang Wulin dengan hati-hati. Apakah Anda mata-mata pemberontakan tengkorak hijau yang telah menyusup ke dalam jajaran dalam sekte Tang kami? Kamu pasti sakit, kata Tang Wulin tajam. Apakah kamu punya obat? Dai Yun bertanya dengan kesakitan. Tang Wulin terkejut, bahkan jika saya punya obat, saya tidak dapat menyembuhkan kompleks putri Anda. Mata Dai Yun mulai berkaca-kaca, bukan itu. Saya terluka. Tang Wulin kembali ke sisinya, kamu terluka. Saya tidak melihat luka apapun. Wajah halus Dai Yun memerah. Dia bergumam, ada di pantatku. Saya tidak sengaja menyerempetnya dan itu mulai sangat menyakitkan. Apa kamu punya balsam untuk itu? Tang Wulin membawa obat, jadi dia menyerahkannya padanya. Terima kasih. Anda lanjutkan dan buat daftar, dan jangan membuatnya terlalu ekstensif. Jika tidak, saya tidak akan bisa mendapatkannya. Dia memegang roti pipih dan daging sapi di tangannya saat dia berlari mengitari punggung pohon besar. Tang Wulin mencibir saat dia mengeluarkan pena dan kertas untuk membuat daftar logam langka yang dia butuhkan. Mereka eksotik dari Kekaisaran Bintang Luo. Logam yang tidak tersedia di benua Doluo adalah yang akan berguna baginya. Aduh, dia sudah setengah dari daftarnya ketika Dai Yun menjerit menyakitkan. Rasa dingin merambat di tulang punggung Tang Wulin. Dia buru-buru bergegas ke belakang pohon dalam sekejap. Setelah mencapai dia membeku di tempat dan hanya bisa menatap dengan mulut ternganga. Dai Yun tergeletak di tanah. Dia memegang botol salep di satu tangan sambil mengoleskan salep di pantatnya dengan tangan lainnya. Dia pasti merasakan sengatan di lukanya. Mereka berwarna keputihan, bulat, dan sebagian kulit tampak merah dan mentah. Hanya itu yang berhasil dilihat Tang Wulin. Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh hutan di saat berikutnya. Dai Yun segera menurunkan roknya untuk menutupi bokongnya yang terbuka. Dia memelototi Tang Wulin dengan mata mendidih. Sama-sama malu, Tang Wulin bereaksi sama cepatnya dan kembali ke sisi lain pohon. Anehnya, setelah teriakan itu, ada keheningan total. Setelah beberapa lama, Dai Yun berjalan keluar dari balik pohon dengan wajah cuek. Roti pipih dan daging sapi sudah habis. Dia pergi untuk menghabiskan sup sayuran. Anehnya, dia tidak meledak. Tang Wulin berhasil batuk. Baru saja, saya. Diam, kata Dai Yun dengan marah. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia duduk di sana melanjutkan daftarnya. Dai Yun meletakkan panci itu. Dia berjalan mendekat dan berjongkok di sampingnya. Tang Wulin menatapnya, saya belum selesai. Aku butuh lebih banyak waktu. Dai Yun menatap secarik kertas di tangannya. Dia tiba-tiba merenggutnya, itu sudah cukup untuk saat ini. Kamu telah melihat bokongku dengan baik sekarang, jadi bersiaplah untuk pemotongan gaji. Solen 3 chapter 718. Chapter 718 Tulang Jiwa Naga Sel. Aku hampir tidak melihat apa-apa, kata Tang Wulin dengan lemah lembut. Dai Yun merengut. Seberapa banyak yang ingin Anda lihat? Tahukah Anda bahwa Anda bisa dijatuhi hukuman mati? Namun, karena Anda mengkhawatirkan keselamatan saya akan memaafkan Anda. Karena itu,
dia menandatangani namanya di selembar kertas. Dia kemudian memberikannya kepada Tang Wulin. Tang Wulin berkomentar, saya melihat bahwa Anda tahu bagaimana menghargai apa yang baik. Alis indah Dai Yun terangkat. Mengapa saya tidak tahu bagaimana menghargai yang baik? Saya hanya sedang sulit di saat-saat tertentu. Apakah Anda pikir saya bahkan tidak bisa membedakan antara orang baik dan orang jahat? Kamu sebenarnya tidak buruk, dan aku tahu itu. Tang Wulin meletakkan selembar kertas, tampaknya kontrak yang sah. Oke, itu kesepakatan. Sudah berapa lama sejak kita di sini? Dai Yun menjawab, sudah 2 bulan. Tang Wulin kaget, apakah sudah 2 bulan? Dia pikir dia baru berada di sini selama 12 hari, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi 2 bulan. Dai Yun menghasilkan instrumen bulat kecil. Saya memiliki tabel perbandingan waktu di dunia kecil ini dan dunia luar. Saya mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan ini. Sampai saat ini, sudah 2 bulan 1 hari. Kami harus melanjutkan setidaknya 1 bulan lagi. Alis Tang Wulin berkerut. Dia tidak percaya bahwa dia telah menghabiskan waktu lama di sini. Sesi meditasinya semakin lama, dan kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Sayangnya, kekuatan jiwanya tetap stagnan meskipun telah berlatih meditasi selama 2 bulan. Andai saja dia bisa mengolah kekuatan jiwanya saat dia dalam meditasi mendalam, dia akan meningkatkan basis kultivasinya dengan pangkat. Hei, aku belum tahu namamu. Karena kamu sudah tahu siapa aku, bukankah sudah waktunya kamu melepas topengmu juga jadi aku bisa melihat wajahmu? Dai Yun mendesak Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, panggil saja aku White Tree. Apakah kamu punya sesuatu yang memalukan? Dai Yun cemberut. Tang Wulin tidak berkomentar. Tiba-tiba, Dai Yun dengan gerakan agresif meraih topeng di wajahnya. Tang Wulin cepat bereaksi dan dengan gesit memblokir tangan Dai Yun. Kekuatannya tidak cocok untuknya. Dia kehilangan keseimbangan dan mendarat di belakangnya. Hei, bukankah seharusnya Anda menjadi seorang pria sejati? Tidak, dan aku sudah memberitahumu sebelumnya. Tang Wulin menghindarinya dan duduk. Katakan padaku apa yang kamu ketahui tentang lembah naga. Kami perlu mengetahui musuh kami, hanya dengan begitu saya dapat memastikan keamanan Anda selama sebulan. Dai Yun mendengus. Apa hebatnya dirimu? Aku tidak akan melihatmu bahkan jika kamu memintaku. Dikatakan bahwa lembah naga adalah dunia kecil yang dioperasikan oleh klan naga. Ada banyak tubuh klan naga yang terkubur di sini dan banyak jiwa naga juga. Kami dicegah untuk terhubung ke kekuatan jiwa kami oleh jiwa naga. Namun, mereka akan menyatu dengan aura yang mereka miliki afinitas tinggi. Selama proses fusi, kekuatan tubuh akan meningkat ditambah garis keturunan bahkan akan mendapatkan aura tipe naga. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi kami terutama ketika kami berada di peringkat yang lebih tinggi selama kultivasi masa depan kami. Tang Wulin sedikit mengangguk sebagai tanda persetujuan. Dai Yun melanjutkan, awan adalah cara jiwa naga memanifestasikan dirinya. Awan ini memiliki naluri tetapi bukan kemauan mereka sendiri. Ketika aura yang cocok muncul, mereka akan turun dari langit, tetapi situasi ini jarang terjadi karena awan naga ini berada tinggi di langit. Jika kita ingin mereka merasakan aura kita, itu hanya mungkin jika aura kita selaras dengan aura mereka. Itulah mengapa kebanyakan master jiwa tidak dapat menerima pemeliharaan mereka. Ambil contoh, atribut jiwa bela diri saya adalah elemen spiritual dan kegelapan, dan awan naga dengan atribut serupa jarang terjadi. Begitu kami memasuki tempat ini, saya mencoba peruntungan di dataran. Seperti yang kau tahu, aku bahkan tidak menarik satupun awan. Ketika dia mengatakan ini, Dai Yun tidak bisa menahan cemberut. Dia sedikit kecewa. Namun, Tang Wulin yang mendengarkan dengan saksama memiliki ekspresi skeptis. Apakah benar-benar sulit untuk menarik awan naga itu? Dai Yun tidak menyadari tatapannya yang tidak percaya. Dia melanjutkan, selain awan naga, ada jiwa naga, seperti yang kita temui. Ada jiwa naga yang kuat dan lemah. Dibandingkan dengan awan naga, peringkat energinya lebih rendah, tetapi mereka memiliki kesadaran. Sebagian besar jiwa naga sangat menyerang. Jika kita bisa menghancurkan mereka, aura tipe naga mereka akan menyatu dengan tubuh kita dan meningkatkan fisik kita. Sumber energi yang mereka miliki juga memberikan nutrisi bagi tubuh kita. Saya sudah mencoba menghancurkan beberapa. Karena saya tidak memiliki kekuatan jiwa saya, itu seperti mencoba membawa air ke dalam saringan. Untungnya, jiwa naga ini tidak sekuat itu.
Dibandingkan dengan tubuh aslinya, mereka memiliki paling banyak 1% dari kekuatan aslinya. Tang Wulin menjawab, begitu. Jadi, apakah ini hanya dua situasi? Yah, sepertinya kita tidak akan menghadapi ancaman serius. Dai Yun menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi ada objek lain yang membingungkan, dan mereka belum dieksplorasi secara menyeluruh. Saya pernah mendengar tentang kuburan naga di lembah naga. Semua jiwa naga terkuat ada di sana. Jiwa naga sejati menjaga kuburan untuk melindungi nenek moyang dan tubuh mereka sendiri. Saya pikir Anda sadar bahwa setiap bagian tubuh naga itu berharga. Bahkan tulang naga sangat berharga bagi kami. Di zaman kuno, klan naga, yang pernah menguasai benua Douluo, adalah klan yang ditakdirkan untuk menghasilkan tulang jiwa. Saya telah mendengar bahwa seseorang di antara senior Battle Soul Hall memiliki tulang jiwa naga sejati dari lembah naga. Faktanya, manfaat dari tulang jiwa naga sejati, sebuah objek dengan nilai tertinggi, berada di luar penilaian. Oh, tulang jiwa naga sejati. Setelah mendengar nama itu, Tang Wulin hampir tidak bisa menahan semangatnya. Dia telah mengalami banyak manfaat yang bisa dibawa oleh tulang jiwa. Tulang metakarpal kanannya berasal dari beruang Red Cloudus Gold yang merupakan senjata terkuatnya sebelum dia mendapatkan tombak naga emas. Golden Dragon Dreadclaw adalah senjata terkuatnya, kartu asnya di dalam lubang. Jika itu adalah tulang jiwa naga sejati, bukankah itu berarti kekuatannya akan meningkat ke tingkat berikutnya? Mengapa kita tidak mencari kuburan ini? Tang Wulin bertanya pada Dai Yun. Dai Yun menjawab tanpa ragu-ragu, baiklah. Jika benar-benar ada tulang jiwa naga sejati, kami akan membaginya menjadi dua. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kamu tidak berharga dengan kekuatan tempur 5 poin. Anda tidak pantas mendapatkan tulang jiwa. Namun, saya akan membiarkan Anda ikut serta untuk memperkaya pengalaman Anda. Kamu, mata Dai Yun melotot. White Tree, apa kau tidak punya hati nurani? Jika saya tidak memberitahu Anda tentang kuburan naga, Anda tidak akan tahu tentang tulang jiwa naga yang sebenarnya. Tang Wulin mengangkat bahu. Anda mengatakannya sendiri. Ada jiwa naga yang kuat yang melindungi tulang jiwa naga sejati. Apakah Anda dapat menemukannya hanya dengan mengetahui bahwa itu ada di sana? Dengan atau tanpa saya, Anda tidak menjamin memilikinya. Tidak mungkin, jika memang ada tulang jiwa naga sejati, aku ingin bagianku adil. Jika tidak, aku tidak akan membawamu ke sana. Dai Yun berdiri akimbo. Terserah dirimu, saya akan mencarinya sendiri. Tapi, Anda harus menjaga diri sendiri. Tang Wulin berdiri dan bersiap untuk pergi tanpa menyerah pada putri yang keras kepala ini. Jangan lari, Dai Yun buru-buru berdiri. Tubuhnya masih lemah, dan dia berjuang untuk menjaga keseimbangannya. Tang Wulin berhenti berjalan dan berbalik menatapnya. Apa, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Dai Yun menggertakkan giginya. Tidak heran kamu tidak akan mengungkapkan wajahmu. Kamu khawatir aku akan membalas dendam padamu setelah aku keluar dari sini. Tang Wulin mengejek, hehehe. Dai Yun menjawab, bagaimana dengan ini? Jika kami menemukan tulang jiwa naga sejati, saya akan menukarnya dengan sesuatu yang nilainya sama. Bagaimana dengan beberapa harta surga dan bumi atau yang setara? Saya akan memastikan Anda tidak akan mengalami kerugian. Bagaimana suaranya? Negosiasi belum selesai ketika dia menyadari bahwa dia hampir menangis. Hati Tang Wulin segera menjadi lembut. Kami akan membahasnya setelah kami benar-benar menemukannya. Tidak ada artinya melanjutkan percakapan ini. Dai Yun duduk. Dia kemudian memeluk lututnya dan mulai terisak pelan. Tang Wulin sedikit tertegun. Dia berpikir, untuk apa kamu menangis? Namun, dia tidak menawarkan penghiburan padanya. Dia memperhitungkan bahwa Dai Yun menangis karena merasa tidak berdaya di tempat ini. Pengalaman-pengalaman ini sangat berharga dan akan membantunya menjadi dewasa. Dia mungkin orang jahat sekarang, tetapi dalam beberapa tahun, dia akan bersyukur dia bertemu dengannya. Dai Yun menangis beberapa saat. Suara isak tangisnya memudar saat dia bersandar di pohon besar dan jatuh tertidur lelap. Tampak jelas bahwa dia kelelahan. Tidak peduli seberapa besar dia membenci Tang Wulin, dia cukup mempercayainya untuk mendapatkan tidur damai pertamanya sejak dia memasuki lembah naga. Tang Wulin terus berjaga di sampingnya. Informasi yang diberikan Dai Yun bergema di benaknya. Dia telah menyerap cukup banyak awan naga. Jika jiwa naga tidak bermanfaat seperti awan naga, mereka tidak berharga baginya.
Mencari kuburan naga mungkin menjadi hal yang paling berarti dalam persinggahan ke lembah naga ini. Soul Land 3 Chapter 719. Chapter 719, Air Mata Dalam Dimensi. Tulang jiwa melakukan keajaiban dengan meningkatkan kekuatan seseorang. Belum lagi peningkatan yang dibawanya pada kekuatan tubuh master jiwa tidak tergantikan oleh hal lain. Jika dia bisa mengumpulkan 6 tulang, yaitu humerus kiri dan kanan, femur kiri dan kanan, tulang batang dan tengkorak, kekuatan tubuhnya akan mencapai tingkat yang tangguh. Bagaimanapun, di mana kuburan naga itu? Sejak dia datang ke lembah naga, Tanggulin merasa samar ada sesuatu yang memanggilnya. Terutama ketika dia disusupi oleh awan naga, perasaan ini menjadi lebih jelas. Karena energi besar yang dibawa oleh awan naga yang terserap, dia harus bermeditasi untuk menyerapnya sepenuhnya. Dia tidak bisa benar-benar merasakan arah dari mana panggilan itu datang. Tanggulin awalnya berencana untuk menjelajahi lebih jauh karena tidak perlu baginya untuk bermeditasi setelah menyerap awan naga, tetapi saat itulah dia bertemu dengan Dai Yun Er. Tanggulin menutup matanya dan memfokuskan jiwanya dalam diam. Dia tidak khawatir jiwa naga mungkin muncul. Di lembah naga, dia merasa bahwa dia telah pulang. Mungkin inilah keuntungan yang dibawa garis keturunan Raja Naga Emas. Dibandingkan dengan petarung lainnya, dia seperti ikan di air. Jiwa naga itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Di kedalaman lembah naga, tiba-tiba terdengar dengungan rendah di udara. Awan naga di langit mulai beriak dengan keras. Tak lama kemudian, ruang di dalam area seluas sekitar 10.000 meter persegi beresonansi dengan intens. Di udara, awan naga segera tersebar dan garis hitam pekat muncul tanpa suara di langit. Seolah-olah seluruh langit terbelah. Tanda hitam pekat itu memanjang secara bertahap. Kemudian, sepasang cakar besar dengan berani muncul di celah itu. Cakar itu tertutup sisik hitam tinta. Mereka menarik tepi celah ke samping perlahan, dan raungan rendah juga bisa terdengar. Ketika awan naga di lembah naga mendengar raungan, mereka turun dari langit. Perlahan, mereka berubah menjadi bentuk naga seolah-olah mereka akan menyembah sesuatu. Cakar besar terus menarik celah saat bukaan itu semakin besar. Meskipun demikian, ruang di sekitarnya menghasilkan gelombang energi yang kuat yang menekan celah tersebut, tidak membiarkannya terus melebar. Pada saat tertentu, puluhan sosok muncul dari celah untuk turun dari langit. Mereka langsung jatuh ke tanah dengan suara keras. Ada 5 sosok yang jatuh ke lembah naga, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satu jantan memiliki tubuh besar dan kepala botak. Wajahnya garang dan perawakannya kekar. Laki-laki lain di sampingnya berkulit kering, seperti ranting pohon yang layu. Namun, matanya berkedip dengan cahaya kehijauan yang menakutkan dan terlihat sangat aneh. Laki-laki ketiga juga bertubuh kuat, tapi tidak setinggi laki-laki botak. Rambut merahnya sedikit keriting, bahkan alis dan janggutnya pun merah. Matanya berbinar, dan tubuhnya tampak hampir meledak dengan kekuatan eksplosif. Kedua wanita itu benar-benar cantik. Salah satu dari mereka memiliki rambut hitam dan mengenakan gaun hitam, tetapi dia memiliki mata ungu yang aneh. Tubuhnya sangat panas dengan tonjolan aneh di tubuhnya yang sepertinya siap meledak kapan saja. Wanita lainnya mengenakan gaun panjang hijau aqua dan tampak normal. Tubuhnya seimbang dengan kecantikan yang tiada taraf, dan dia memiliki ekspresi lembut. Dia memiliki kemampuan alami untuk memancarkan perasaan lembut yang hangat hanya dengan sekali pandang. Setelah mereka berlima mendarat, mereka mengangkat kepala secara bersamaan untuk melihat celah di langit. Cahaya keluar dari mata mereka, sementara cahaya pekat muncul dari tubuh mereka. Tampaknya penindasan kekuatan jiwa tidak memengaruhi mereka di lembah naga. Mereka berlima mengangkat tangan pada saat yang sama. 10 sinar cahaya keluar dari tangan mereka dan mengenai tepi celah hitam pekat di langit. Dengan segera, retakan itu distabilkan oleh benturan antara sepasang cakar raksasa dan berkas cahaya. Raungan dalam terdengar dari celah. Sepasang cakar raksasa membuka celah yang membentuk lubang menganga 2 kali lebih lebar dari sebelumnya. Tubuh raksasa perlahan muncul dari lubang. Awalnya, itu hanya kepala. Itu adalah kepala naga raksasa yang benar-benar hitam pekat, tapi matanya adalah emas yang cemerlang. Warna emas yang dalam sepertinya menembus seluruh dunia. Itu hanya kepala, tapi tingginya puluhan meter. Sepasang cakar raksasa ditarik keluar dengan kuat, dan 2 cakar naga lagi muncul di bawah mereka menjaga celah itu tetap terpisah. Tubuhnya yang sangat besar akhirnya berhasil masuk ke lembah naga. Mengaum, naga hitam itu melolong dengan marah ke arah langit. Awan naga yang berkerumun di sekitarnya tiba-tiba melonjak liar ke arah tubuhnya dan diserap olehnya.
Aura naga hitam itu menguat seketika. Ini memberikan dorongan terakhir yang kuat untuk akhirnya keluar dari celah. Tubuhnya yang sangat besar yang panjangnya setidaknya 300 meter membentangkan sayapnya yang menutupi matahari dan langit. Lingkungannya diselimuti lapisan cahaya hitam keunguan yang tampak seperti alam. Semua awan naga dalam jarak beberapa ratus meter turun. Mereka menyerahkan diri pada auranya. Namun, tubuh besar naga hitam itu mulai menyusut dengan cepat sebelum turun dari langit. Ketika mendarat di tanah, itu telah berubah menjadi pria parubaya yang tinggi dan tampan. Surai hitamnya terbelah di tengah dan jatuh di pundaknya. Seutas rambut emas tebal terkulai dari bagian tengah kiri rambutnya. Setelah dia mendarat, dia berdiri bersama 5 orang yang telah mendarat tadi. Demikian juga, dia mengangkat tangannya dan mendorong ke arah langit. 2 berkas cahaya keunguan gelap melesat ke arah langit yang juga menopang celah tersebut. Celah di celah itu tetap besar. Seberkas cahaya perak muncul perlahan. Cahaya perak bersinar terang saat turun dari langit. Anehnya, itu adalah sosok lain. Ketika dia keluar dari celah, 6 orang yang telah mendarat di hadapannya berteriak serempak, "Selamat datang, Yang Mulia." Sosok perak itu mendarat perlahan. Dia mengenakan gaun perak panjang dengan kerudung perak menutupi wajahnya. Rambut perak panjangnya tergerai bebas di belakangnya. Tubuhnya melayang ke bawah karena dia tidak tampak menimbulkan gelombang energi apapun. Naga hitam raksasa yang telah berubah menjadi seorang pria parubaya berkata dengan hormat, "Yang Mulia, dengan kekuatan kita berenam, kita harus bisa berdiri tegak melawan dunia kecil ini. Anda harus menemukan apa yang Anda inginkan dalam 7 hari. Saya telah menggunakan lingkaran ruang waktu untuk menutup waktu celah dimensional ini. Ini harus berlangsung selama 3 jam yang secara kebetulan diterjemahkan menjadi 7 hari. Ketika saya keluar dari sini, seharusnya hanya 3 jam di dunia luar. Kalian menstabilkan hal-hal di akhir ini. Aku akan segera kembali." Petik 2. Setelah dia selesai, tubuh gadis berambut perak itu berkedip dan dia menghilang tanpa jejak. "Hei, bagaimana kamu tahu kalau begini?" Dai Yun telah memasang kembali topengnya. Dia berdiri tegak dan menyatakan ketidakpuasannya. Tang Wulin berkata, "Saya kira Anda tidak tahu kemana kita harus pergi." Dai Yun berkata dengan lemah, "Meskipun aku tidak begitu yakin, aku tahu kuburan naga seharusnya berada di bagian terdalam dari lembah naga." "Dan di manakah bagian terdalam ini?" tanya Tang Wulin. Ayo pergi." Tang Wulin berjalan di depan dengan langkah besar. Dia berjalan ke arah dataran. Dia tidak tahu di mana kuburan naga itu berada, tetapi arah itu tepatnya di mana dia merasa panggilan itu adalah yang terkuat. Di langit, awan naga melayang lewat. Awan naga yang sedikit tercemar dengan emas sebelumnya telah diserap oleh Tang Wulin. Dia pernah ke sini sebelumnya, jadi dia lebih akrab dengan tempat itu. Dai Yun mengikuti di belakang Tang Wulin. Dia memakan makanan yang diberikan Tang Wulin padanya, dan dia praktis pulih. Bagaimanapun, dia memiliki fisik leluhur jiwa 4 cincin. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan jiwanya, kekuatan tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tang Wulin berjalan dengan cepat. Dai Yun memiliki tubuh yang gesit, jadi dia tidak punya masalah untuk mengikutinya. Dia sesekali mengangkat kepalanya untuk melihat awan naga di langit. Dia berharap salah satu awan akan turun untuknya. Ada awan naga hitam. Itu dari atribut kegelapan. Apakah menurut Anda itu akan mengapung? White Tree, bisakah kamu membantuku melompat sedikit lebih tinggi? Saya ingin mencoba menariknya ke arah saya. Dai Yun berlari ke arah Tang Wulin untuk berbicara dengannya. Tang Wulin menatapnya sekilas. Dia belum memberikan jawabannya ketika awan hitam di langit bergetar sedikit. Kemudian, tiba-tiba, ia turun dari langit dan terbang ke arah mereka. "Wow, itu datang, itu datang." Dai Yun berlari beberapa langkah ke depan dengan gembira. Dia melompat dengan gembira. Dia tahu bahwa White Tree tidak mungkin merupakan atribut kegelapan. Awan naga hitam ini pasti ditujukan untuknya. Soul Land 3 Chapter 720. Chapter 720 Kakak 3. Awan naga turun dari langit. Dai Yun sangat bersemangat dan siap menyerap energi di dalam awan naga. Tepat ketika awan naga hitam hendak menyentuhnya, tiba-tiba awan itu terbelah di tengah dan melewatinya. Dia berbalik dan terkejut melihat 2 kumpulan awan hitam melonjak langsung ke Tang Wulin untuk muncul kembali di sisi lain tubuhnya. Awan hitam itu ternoda dengan sedikit emas, dan itu menimbulkan angin sepoi-sepoi saat naik kembali ke langit. "Kamu telah mencuri awan nagaku.
Anda pembohong, jiwa bela diri Anda juga dari atribut kegelapan. Ketika Dai Yun melihat bahwa kesempatan besarnya telah hilang, dia sangat kecewa. Pertama, Anda tidak pernah bertanya tentang atribut jiwa bela diri saya. Kedua, apakah saya benar-benar atribut kegelapan? Tang Wulin menunjuk ke belakangnya. Dai Yun secara naluriah berbalik untuk melihat. Pupil matanya langsung membesar, dan wajahnya yang lembut dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa itu tadi? Awan naga telah turun dari langit. Mereka bergabung menjadi bentuk naga dan mengerumuni mereka. Detik berikutnya, awan naga berada di atas mereka. Terlepas dari betapa gelisahnya awan naga ini, tidak satupun dari mereka mendarat di atasnya. Mereka melewatinya dan bergegas menuju pasangannya. Awan naga melewati tubuhnya memperoleh sedikit warna emas, lalu dengan angin sepoi-sepoi melesat ke langit. Dai Yun menatap dengan mulut ternganga. White Tree berjalan maju dengan santai di tengah-tengah awan naga itu seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dalam 2 bulan sebelumnya, dia telah mengalami situasi serupa berkali-kali. Bagi Tang Wulin, itu tidak mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Dai Yun terlihat sangat tidak percaya. Dia tidak percaya ini benar-benar terjadi. Bukankah awan naga seharusnya hanya menghujani mereka yang memiliki atribut yang sama seperti diri mereka sendiri? Juga, orang tersebut harus memiliki kedekatan yang tinggi dengan mereka agar hal ini menjadi mungkin. Bagaimana dia bisa menyerap hampir semua jenis awan naga? Mengapa? Dia adalah putri dewa yang dibanggakan, seorang putri kekaisaran, dan juga jiwa bela diri kembar. Dia merasa bahwa dia harus menjadi orang yang dicintai oleh surga. Saat ini, kekecewaan yang dia rasakan di hatinya terlalu dalam. Pria di depannya ini sepertinya menjadi sangat besar dan tinggi. Dia dipenuhi dengan amarah yang intens di dalam. Mengapa surga begitu tidak adil? Mengapa dia bisa menyerap begitu banyak awan naga, sementara aku bahkan tidak bisa memilikinya? Tidak apa-apa setelah Anda terbiasa. Tang Wulin berjalan melewatinya dan terus maju dengan cepat. Dia sudah terbiasa dengan ini sejak lama. Meskipun awan naga yang menembus tubuhnya ini masih akan membantunya, efeknya terhadapnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan awalnya. Tentu saja, mereka masih memiliki tingkat efek tertentu jika cukup banyak awan naga yang diserap olehnya. Dia bahkan tidak perlu berhenti bergerak untuk menyerapnya. Bukankah dia harus mencerna energi dari awan naga ini? Awan naga tidak efektif untukmu. Lalu mengapa mereka melonjak ke arahmu? Dai Yun sedang menghibur dirinya sendiri. Mungkin, ada sesuatu yang istimewa di tubuhnya, dan dia tidak bisa menyerap awan naga sejak awal. Jika tidak masuk akal baginya untuk terus bergerak bahkan setelah awan naga melonjak ke seluruh tubuhnya. Begitulah, Tang Wulin tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Waktu telah membuktikan kata-kata Tang Wulin benar. Setelah seharian penuh, pada saat mereka melintasi seluruh dataran, Dai Yun sudah mati rasa terhadap fenomena ini. Dia sudah terbiasa dengan pemandangan awan naga yang melewati tubuh Tang Wulin. Dia cukup yakin bahwa awan naga ini pasti tidak berpengaruh pada Tang Wulin. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu acuh tak acuh sejak awal? Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa lapisan enamel di permukaan tubuh Tang Wulin akan terlihat begitu dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. Fisiknya diam-diam berubah di bawah permukaan. Mereka akhirnya berhasil keluar dari dataran. Awan naga di langit menjadi jarang. Akhirnya, saya tidak perlu diganggu oleh Anda, kata Dai Yun dengan marah. Tang Wulin terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika mereka keluar dari dataran, panggilan ramah menjadi jelas. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari depan mereka. Hati-hati, sepertinya ada jiwa naga. Dai Yun dengan cepat bersembunyi di belakang Tang Wulin karena khawatir. Suaranya baru saja memudar ketika selusin jiwa naga muncul dalam pandangan mereka. Jiwa naga ini tingginya lebih dari 1/2 meter. Mereka berdiri di tanah dengan 2 kaki yang dengannya mereka bergerak cepat. Kepala mereka sangat besar. Saat rahang mereka terbuka, mulut mereka terlihat penuh taring. Mereka tidak memiliki sayap di belakang punggung mereka dan jelas merupakan naga kecepatan berperingkat lebih rendah. Dengan kecepatan membutakan, mereka mengepung Tang Wulin dan rekannya dengan rahang ganas mereka terbuka. Tinggalkan beberapa untukku, ya. Saya ingin menyerap energi mereka. Dai Yun buru-buru mengingatkan Tang Wulin. Setelah bepergian bersamanya selama lebih dari sehari, dia menyadari bahwa ciri-ciri tubuhnya hampir tidak manusiawi.
Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang kuat, dia hampir tidak lelah, dan dia makan banyak. Pada saat dia mengonsumsi roti pipih, dia sudah menghabiskan 4 hingga 5 roti pipih. Tang Wulin menjawab dengan mendengus. Kemudian, dia tiba-tiba melangkah maju. Dia merasakan sedikit kemarahan di dalam dirinya, kemarahan yang disebabkan oleh perilaku kurang ajar seorang bawahan terhadap atasannya. Menghadapi kelompok naga tanah kecil ini, dia berteriak dengan dingin, "Scram!" Naga kecepatan yang dibentuk oleh energi ini baru saja mencapai jarak 10 meter dari Tang Wulin ketika mereka mendengarnya berteriak. Tubuh mereka tiba-tiba membeku. Dai Yun hanya menatap dengan mulut ternganga. Speed Dragons ini tanpa peringatan meledak begitu saja. Mereka berubah menjadi bola energi dan terbang ke arah Tang Wulin. "Hei!" Dai Yun berseru histeris. Suaranya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak lagi peduli tentang awan naga, tetapi dia telah setuju untuk meninggalkan beberapa jiwa naga ini untuknya. Tang Wulin mengayunkan tangannya seolah sedang menepuk lalat. Tampaknya ada semacam jalur pemandu di udara untuk bola energi itu. Energi yang dihasilkan oleh naga kecepatan terbang melewatinya dan melonjak langsung ke tubuh Dai Yun. Dai Yun merasakan tubuhnya menghangat. Rasanya nyaman, tetapi sangat sulit untuk menggambarkan perasaan itu. Energi yang dihasilkan oleh selusin naga kecepatan kecil benar-benar diserap olehnya. Tang Wulin sedikit mengernyit. Perasaan apa itu barusan? Rasanya seperti tidak suka. Itu adalah perasaan yang datang secara alami dari garis keturunannya, yang sepertinya tidak menyukai energi yang dihasilkan oleh naga kecepatan itu. Itu adalah perasaan yang sama seperti saat dia menyerap energi dari naga kepala besi. Meskipun itu energi, dia merasa tidak nyaman menyerapnya ke dalam tubuhnya. Itu adalah perasaan yang berbeda dari menyerap awan naga. Mungkinkah energi yang terkandung di dalam jiwa naga dan awan naga berbeda? Energi awan naga lebih murni, maka tubuhnya diberi energi setelah dia menyerapnya, sedangkan energi jiwa naga ini berasal dari naga tanah. Itukah sebabnya tubuhnya menolak mereka? Jika memang demikian, maka penjelasan itu tampaknya memuaskan. Orang baik, Dai Yun melompat dengan senyum manis di wajahnya. Dia melepas topengnya, dan ekspresinya adalah salah satu kegembiraan. Sejak dia datang ke lembah naga, dia belum menyerap satu jiwa naga apalagi selusin seperti yang dia lakukan barusan. Dia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya diperkuat oleh pengaruh gelombang panas yang mengalir melalui tubuhnya. Perasaan ini sangat luar biasa baginya. Tang Wulin membuka mulutnya, tetapi dia terlalu malu untuk mengucapkan kata-kata. Yang dia lakukan hanyalah memberinya alasan bahwa dia tidak mau menyerapnya. Dia tidak perlu berterima kasih padanya. Namun, ketika dia mendengar dia memanggilnya pria baik, rasanya lebih baik daripada disebut pria jahat. Aku akan membiarkannya. Saat memasuki hutan, jiwa naga yang mereka temui meningkat jumlahnya. Namun, kebanyakan dari mereka adalah naga darat yang kurang kuat. Bahkan jika mereka tidak terintimidasi oleh aura garis keturunan Tang Wulin, kekuatan Dewa Tang Wulin dan palu perak berat yang ditempa jiwa tidak akan berhasil. Tang Wulin tidak membutuhkan energi yang terkandung di dalam jiwa naga ini. Dia hanya membimbing energi ini menuju Dai Yun dengan penolakan alami tubuhnya terhadap mereka. Dai Yun yang awalnya sangat tidak puas dengan Tang Wulin, mulai memperlakukannya dengan lebih baik. Saya tidak bisa melanjutkan. Saya ingin bermeditasi dan menyerap semua energi ini sebentar. Karena dia menyerap terlalu banyak energi jiwa naga, wajahnya yang halus memerah seolah-olah dia baru saja minum anggur. Dia duduk di tanah. Dia menatap Tang Wulin sambil tersenyum. Saya pikir saya telah salah tentang Anda sebelum ini. Anda benar-benar pria yang baik. Setelah kita keluar dari sini, aku akan memberimu lebih banyak logam langka. Aku bahkan akan meminta Kaisar Ayah untuk menjadikanmu seorang bangsawan. Sesaat kemudian, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Ketika dia melihat senyum puas di wajahnya, Tang Wulin tidak bisa menahan tawa histeris di dalam hatinya. Gadis muda ini benar-benar menarik garis yang jelas antara siapa yang dia benci atau cintai. Jika orang tersebut memperlakukannya dengan baik, dia akan memperlakukan mereka dengan baik. Di mana dia berdiri untuk mendapatkan keuntungan, mudah untuk bernegosiasi dengan Yang Mulia Sang Putri. Setelah bersama selama 2 hari, Tang Wulin memperhatikan bahwa Dai Yun sebenarnya memiliki beberapa sifat baik. Meskipun dia sedikit eksentrik, dia memiliki sifat yang baik. Dia juga mudah bergaul, dan dia tidak memiliki suasana keluarga kerajaan. Terutama setelah Tang Wulin membantunya menyerap jiwa naga, dia menganggapnya sebagai saudara laki-lakinya. Dia berhenti memanggilnya White Tree.
Sebaliknya, dia memanggilnya saudara tiga. Suaranya yang manis membuat Tang Wulin merinding setiap kali dia mendengarnya memanggilnya. Bagaimanapun, hubungan di antara mereka telah meningkat tanpa keraguan. Tang Wulin pergi ke belakang Dai Yun Er dan duduk. Dia menekan telapak tangan kanannya di punggungnya dan mengaktifkan aura garis keturunannya.